Tuhan Apakah di situ manusia sang itu tetap Mesias, Rudi, bukan Bapa di makanya sorga. aku berbicara tentang logika dulu, tentang logika. Tuhan menjadi manusia, Tuhan besar, ya, atau apalah bahasa gampangnya, Gak Allah ada lah, Tuhan Allah besar jadi manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Pada waktu itu, sang debater bilang, aku ini nggak ada begini cara bayar kartu StreamYard harus pakai kartu kredit. Biarlah aku bayarin. Sejak kapan itu udah jadi murid ini memang. Luar biasa ini fitnahnya sang debater ini memang. Aduh, Ayo, silakan. muridku biasa itu murid agak-agak nakal kan begitu. Bukan hanya itu saja. Ya, Waktu kau silakan. pelongok itu dulu juga masih ingat ya, di rumah kau yang rumah ungu. Jadi mana? Silakan. Ya udahlah, nggak usah lah dicari tuh. Dia gagal membuktikannya ya. Oke, kita fokus ke sini. Kok gagal? Loh, kan sudah dikasih waktu ini untuk membuktikan. Di mana? Buktinya bahwa itu Ya murid. tentu aku cari-cari dulu. Tunggu Kalau dulu. datang ke channelmu bukan berarti itu murid. Saya waktu itu datang ke channelmu memberi saran supaya apa? Supaya jangan kita yang Kristen ini debatnya di Geraha Mualaf. Kok dia jadi tuan Kau rumah? nggak Kristen. Jangan kau bilang kau Kristen, Dis. Jangan kau bilang kau Kristen. Pada Pede waktu kali kau. itu, pada waktu Pada waktu itu kau Kristen. Pada waktu Pada waktu itu itu kau saya naik ke Kristen. channelmu. Ngapain naik ke channelmu? Untuk Coba aku tanya kau memberitahu. berapa kali? Berapa kali kau naik ke channelku? Coba aku tanya lu kau. Apakah naik ke channel itu tanda bahwa itu muridmu? Nah, aku tanya lu kau berapa kali Tadi naik ke kau channelku bilang kalau kau ingat? katanya murid. Tunggu dulu. Berapa kali kau naik ke channel? Gimana? Kalau satu kali bisa kau sangkal. Mungkin Berapa kali sekitar kau naik ke 2 channelku? atau 3 Coba jawab. kali. Nah, itulah kau keliru. Waktu di StreamYard yang ku ajari kau bagaimana memandang ketuhanan Yesus. Waktu itu kau Gak masih ada. PAO. Gak ada itu. Itu bohong semua. Oke, sekarang kita ke tema aja. Silakan saja, ayo. Oke, Tema sekarang kita ke langsung. tema saja. Begini. Rudi Iskariot. Jadi, Wis, saya pakai itu Iskariot dong. Saya Masa itu kan aku sering namanya ditipu? berdebat. Saya itu kan sering berdebat dengan orang-orang Islam. Nah, di dalam perdebatan saya dengan orang-orang Islam, itu saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa orang-orang Islam itu menuhankan Muhammad. Halo? Ya, aku dengar. Teruslah. Ada Oke. sedikit ku setting. Apakah kamu setuju bahwa orang-orang Islam itu menuhankan Muhammad? Tidak urusanku itu. Ini kau sudah munafik. Kalau kayak gini apa yang mau kita ajak diskusi? Apa yang mau kita diskusikan kalau bukan urusanku? Kita membuktikan Yesus Tuhan apa enggak, itu urusanku. Ketawa. Tunggu, bentar. Baik, silakan. Sabar dulu. Bicaralah kau dulu. Aku diamkan. Aku matikan 2 menit. Oke, siapkan dulu diri ya. Siapkan diri dulu di bawah atau bagaimana? Karena ini membuang durasi. Atau bagaimana? Durasi kan kita kan mau bertanding hanya 2 menit. Nggak usah pala takut kali, nggak usah reaktif kali. Santai aja dong. Sabar ya. Ya, silakan. Sebentar. Silakan. Bentar. Waktu kau unyu juga nggak pernah kuturunkan. Selu lah, Dis. Dia mau ngambil sebuah video potongan debat, saya tahu. Kita tunggu teman-teman. Kita turuti maunya dia. Ayo, kita turuti maunya dia. Biar para pendebat-pendebat yang kurang ilmu ini saya ajari dulu. Kalian ini harusnya kalau saya ajari itu ya nurutlah, begitu loh. Nurutlah. Orang ilmu tak ada kalian ini. Dis, ambil minum sebentar. Ambil minum. Buang-buang durasi kalau kayak begini namanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita turuti aja teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Inilah saya teman-teman. Kalau saya berdebat dengan seseorang itu saya kasih, nggak saya turun-turunkan. Coba kalian masuk ke channel dia, sebentar kalian diturunkan.
Oke. Oke. Aturan main kita gimana? Ya Dikatakan silakan. diskusi begini, aturan main di sini itu tidak boleh membungkam hak seseorang untuk bicara. Tidak boleh Ya. timpa-timpaan suara. Nah, Tidak boleh main jangan turun-turunkan timpa. seperti di channelmu. Di channelmu kalau orang berbeda Biar- dikit sama kau langsung kau turunkan. banyak kali cakap kau. Lu Di tempat memang kau itu juga kadang faktanya. Iya. Alasan kau on lah gini. Apa kita buat kode untuk bergantian berbicara biar jangan timpa-timpaan? Saling dewasa aja kita, saling dewasa. Diskusi yang Oke. dewasa. Ah. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kamu mengatakan bahwa saya Kok tidak apa mengakui pertanyaanku? bahwa Yesus Tuhan, betul? Ya, buktikan. Oke. Dasarnya adalah video waktu saya debat dengan Nandar. Satu. Oke, satu-satu dulu. Kenapa kamu mengatakan kepada saya bahwasanya saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Tahu nggak kamu apa konteksnya pada waktu itu? Konteksnya pada waktu itu kau sedang berdiskusi dengan Sinandar. Dia bertanya apakah Yesus itu Tuhan. Dan waktu itu kau belum ada pengertianmu mengenai ketuhanan Muhammad. Itu baru-baru akhir-akhir ini aja kau punya itu. Fokus Karena dulu. kau itu kan anak didikku. Fokus dulu, jangan masalah ketuhanan Muhammad dulu. Fokus dulu, yang saya tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya sudah, kan itu kau bilang yang sama Nandar. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik. Baliklah. Oke, begini, Rudi. Bentar. Begini. Jadi, kalau misalnya kau perhatikan video itu, di situ kan ada kata-kata begini. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat, itu sebenarnya ada konteksnya. Kenapa saya bilang kalau dipaksa? Karena begini, konteksnya begini. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Kau pun nanti akan saya paksa untuk mengatakan singkat. Baik. Saya akan bacakan. Oke. Lihat ini Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Tapi sebelum ke-22, supaya tidak kehilangan konteks kita bahas mulai dari ayat 21 ya. Oke, sudah siap sang debater? Sudah. Oke. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Siapa ia di sini? Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Ya. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus. Ya. Makanya saya bilang dia ini oones. Dia sering menghina Mikana, padahal dia ini sebenarnya mbahnya Mikana. Oke. Begini, kujelaskan. Kau pernah baca Yesaya 55 ayat 11? Enggak, jangan Kita pindah ke buka. situ dulu. Menurutmu Loh. Yesus diserahkan kepada Oh, Tuhan, jangan Yesus diserahkan pindah. kepada dirinya Dan sendiri. sekarang Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kan itu mau kau sangkal dari aku kan? Sebentar. Oke. Sebentar. Sementara Yesus itu adalah firman yang diserahkan kepada Bapa. Kan ini Tritunggal ini. Oke, Kita jadi bicara Yesus Tritunggal. menurutmu Tuhan Yesus bayi Tuhan Yesus yang disunat umur 8 hari diserahkan kepada Yesus. Nah, sementara kau dalam konteks bicara barusan, Tuhan Yesus kau bilang. Ya sudah, jelas Tuhan diserahkan kepada Tuhan, apa yang salah? Iya, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya nggak masalah kepada Bapa. Makanya aku bilang mereka-mereka ini oones. Ngaku Tritunggal tapi pahamnya oones. Kok pahamnya? Ones? Makanya aku bilang sama kau, kita baca dulu Yesaya 53. Sabar ke ya, aku buka Yesaya? dulu Yesaya. Loh, kok nggak bisa ke Yesaya? Ya, silakan. Tadi makanya kok orangnya lidahmu bercabang. Di awal kau bilang apa? Tidak boleh membelenggu, tidak boleh membungkam. Oke, silakan. Sekarang kau Kita bungkam. kasih dia kesempatan daripada Lu dia sudah- nangis nanti teman-teman. Oke. Daripada dia mewek-mewek ngadu sama Mikana Ya. nanti. Nah, silakan.
Silakan. Mana pernah aku ngadu sama Mikana, kita berdiskusi. Makanya aku bilang pahammu tidak jauh beda dengan Mikana. Kalian ini adalah orang-orang yang mengaku Tritunggal, tapi paham kalian ini oones. Jangan panik. Silakan. Nanti ku jelaskan. Kau kan tidak ngerti Tritunggal. Yang kau ngerti itu Triteos. Silakan. Oh ya. Ntar ya. Oh sorry, 55. Ntar. Ayat ini udah lama aku nggak debat ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Paham nggak kau? Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Apakah dia itu bukan Tuhan? Kalau kau mengatakan firman Tuhan bukan Tuhan, ya Kapan saya bilang firman Tuhan bukan Tuhan? Nah, berarti firman Tuhan adalah Tuhan kan? Betul. Ya sudah. Gimana sih? Nah, Berarti makanya ini yang ku bilang. Makanya kau itu belum levelku. Dengar. Firman Tuhan adalah Tuhan, makanya ku bilang Tuhan itu adalah sebuah gelar. Kalau di dalam bahasa aslinya kata itu bukan tulisannya bukan TUHAN, bukan itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuan atau Tuhan. Dasar kau mana mengatakan itu? Coba. Baik. Saya akan tampilkan. Jadi menurutmu intinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri ya? Tunjukkan dulu dasarmu, jangan kemana-mana. Oke, baik, saya tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13 ya, bahwa Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan. Masalahnya Tuhan Yesus itu tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Nih, Yohanes 13 ayat 13. Kan saya sudah bilang Rudi Yohanes ini sebenarnya oones, bahkan dia udah akut oonesnya. Halo Dis, tidak usah kemana-mana dulu. Santai kau. Oke. Baik. Saya balik lagi kamera saya ya. Baliklah. Oke. Kelihatannya di sini ya. Ayat yang 13. Entar, bacakan aja, bacakan. Oke. Kamu, ini kata Tuhan Yesus nih. Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Kita cek bahasa aslinya. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini kata per kata, you, kamu, call, menyebut, memanggil, aku, me, teacher, and Lord. Nah, kata Lord ini kalau kita lihat bahasa aslinya, sabar, agak sedikit lemot. Nah ini, kurios. Kurios, apa arti kurios itu? Master, guru, Lord, pemilik, tuan, owners, sang empunya, yang mengatur, yang mengendalikan, Pak, Tuan, itu maksudnya. Nah, kata Lord yang diterjemahkan kepada Yesus karena jabatan dia di muka bumi. Jabatan dia juga sebagai Tuan atau Lord atau Tuhan bahasa Indonesianya, atau Gusti bahasa Jawanya. Nah, Bapa di sorga dia juga punya kekuatan itu, jabatan untuk memerintah. Karena kepadanya kita harus taat dan patuh. Tetapi Lord yang ditujukan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, makanya saya bilang ketika saya berdiskusi dengan Nandar itu dan juga kalian juga orang-orang Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan lari ke Nandar, jangan lari ke Nandar. Itu konteks diskusinya saya dengan Nandar. Enggak. Sekarang saya tanya dulu kau. Bisa enggak kurios itu bersanding menjadi teos? Bisa. Nah, kalau bisa apa lagi? Ya tetapi itu beda. Hakim-hakim pun bisa dipanggil sebagai teos. Musa pun dipanggil sebagai teos. Oke.
Sekarang kita buka Lukas 2 ayat 11. Silakan. Ini di Lukas 2 ayat 11. Nah, dibilang begini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Asal katanya tetap kurios ya. Iya, kata Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias. Kurios. Kurios. Kan? Kalau kau oke ya. Oke, sekarang kita buka Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di situ bukan kurios. Nah, itu berarti dia selain kalau dia dimasukkan menjadi kurios, artinya dia tuan dari segala tuan. Ngerti kau? Makanya di Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis, maka malaikat melayani dia. Tuannya para malaikat siapa? Begini, makanya bagusan gini aja lah. Daripada kita debat, bagusan kau berguru lah sama aku. Kau nggak pantas debat sama aku, berguru kau cocoknya. Gini, dengarkan. Makanya buat dulu, kau jelaskan dulu hubungan antara Yesaya 11 dengan apa tadi itu? Saya akan bukakan. 2 ayat 11. Coba aku ingin tahu. Saya akan bukakan. Ya Tuhan, memanglah ini kalau memang pengalaman nggak ada, pemahaman tentang Bible nggak ada. Oke, Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi? Ilmu kau masih segini di. Yesaya berapa tadi? 43 ayat 11. Oke, itu ayat yang paling masyhur itu. Itu aja kau nggak tahu. Yesaya 43 ayat 15. 11. 43:11 ya. Baik. Yesaya 43:11. Kata Tuhan di sini itu bukan Tuhan yang ada di itu tadi. Tuhan di sini terjemahan daripada YHWH. Mana? Nih. Yesaya 43 ayat 11. Oke, baik, saya balikkan ya kamera saya. Inilah Rudi Yohanes tidak tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan. Nah, lihat. Kelihatan? Akulah Tuhan. Lihat, Tuhan di sini huruf besar semua. Tahu nggak Tuhan huruf besar semua di sini diterjemahkan dari apa? Dari apa? Teruslah Yehova. Iya, dari Yehova. Jadi terus. Jadi Tuhan ini huruf besar semua ini berbeda dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil. Kata Tuhan yang huruf besar semua diterjemahkan dari YHWH atau tetragramaton. Lalu huruf Tuhan yang T-nya aja huruf besar itu terjemahan dari kurios. Nah, cuman di dalam perjanjian baru kata Tuhan huruf besar semua ini karena di dalam Septuaginta kata Tuhan huruf besar semua ini sudah diganti jadi kurios huruf besar semua. Makanya ketika di dalam terjemahan perjanjian baru nih, kembali ke Lukas 22 ayat yang kedua tadi, Lukas 2 ayat 22 tadi, sebentar ya. Ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ya, nanti kita ke Lukas 2 ayat 11. Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar semua, huruf kecil semua tidak ada. Iya, di dalam terjemahan. Nih, kita ke Lukas 22 ya. Ke Lukas 2 ya. Kau bilang tadi kan kurios huruf besar semua. Betul. Baik, saya tunjukkan. Nih. Nah, di dalam terjemahan baru Tuhan huruf besar semua itu sudah diganti jadi Tuhan juga nih. Perhatikan. Lihat ya. Ayat yang kedua-dua. Nah ini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan di sini ini merujuk kepada YHWH tadi. Kenapa kok bisa merujuk kepada YHWH tadi? Karena di dalam terjemahan Septuaginta, Lord yang huruf besar semua itu, YHWH yang huruf besar semua itu sudah diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi kurios, makanya diterjemahkan juga jadi Tuhan. Tapi Tuhan di sini merujuk kepada YHWH itu. Nah, lalu yang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, pasal 11 ini ya, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini ini bukan YHWH. Tuhan di sini merujuk kepada Sang Mesias.
Ini loh, ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Sang Mesias. Kristus ini bahasa Yunani, bahasa aslinya Mesias, Tuhan. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Mesias ini. Gitu loh. Jadi gini, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih, ini yang harus dipahami. Para penggembala itu bukan orang Indonesia. Para penggembala-penggembala kambing itu, mereka itu orang-orang Yahudi. Dia bukan orang Batak, bukan orang Jawa. Jangan kau pikir mereka orang Indonesia. Mereka orang Yahudi yang menanti-nanti. Jelaskan terus. Tidak usah itu dulu. Kita antara Yesaya 43 ayat 11 dengan Lukas 2 dengan 11 ayat 11. Kan belum selesai, masih bicara Tuhan. Sekarang kau kombinasikan dengan kata juru selamat. Aku ingin tahu. Silakan. Baik. Apakah juru selamat itu kurios huruf kecil, atau kau bilang Tuhan huruf kecil atau Tuhan huruf besar? Dua-duanya juru selamat. Nah, mana ada jangan Tuhan juru kaget. selamat di muka bumi? Jangan kaget. Kaget. Baik, saya jelaskan. Kurios itu kau bilang Tuhan. Saya jelaskan. Tuhan itu, Tuhan itu gelar untuk maaf siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan loh, Tuhan. Tuan atau Tuhan di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, kurios. Itu untuk bisa manusia apa untuk Tuhan? untuk siapapun yang memegang kendali. Nah, mungkin nggak manusia jadi juru selamat? Kenapa tidak mungkin? Berarti kau menyangkal Yesaya 43. Baik, saya jawab. Saya Akulah jelaskan. juru selamat. Tidak Baik. ada juru selamat selain aku. Saya jelaskan. Tenang, saya jelaskan. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan dari Oones ini. Oones, perhatikan. Jadi Billy Mikana. Sebentar. Kalau kau berdiskusi sudah terdesak, gunakan aja bahasa-bahasa yang kayak aku nih. Ada aku bilang kau saksi Jehova, nggak ada. Kecuali di sini kau melempem. Di sini kau melempem. Kalau di channelmu sendiri kau di sini kau melempem. Jangan katamu. Dengar dulu. Karena aku sedang tidak berdebat, tentu aku bilang begitu. Kalau kita sedang berdebat, konteksnya dalil mengalahkan. Makanya kau DO dari Fakultas Hukum. Gak ngerti kau. Dalil ini itu lompat-lompat ini. Nanti kau bahas hukum sama saya. Nanti kau bahas hukum sama saya, kau nanti meninggal. Kemarin kau bilang pra-peradilan, kata kau bukan surat. Nah, ini peradilan surat menyurat. Lawan kita itu polisi. Ya, fokus dulu sebentar. Pengajar hukum dari mana kau itu? Sebentar. Malu. Sebentar. Oke, kembali ke topik. Jangan provokatif. Kembali ke topik. Iya, kau pun tak tahu pra-peradilan itu mengirim surat. Makanya kau bilang pra-peradilan bukan mengirim surat. Di mana pra-peradilan mengirim surat? Rudi, namanya pra-peradilan itu kau memohon kepada hakim untuk membatalkan penangkapan seseorang, untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang. Oke, siapa dulu yang bicara? Bisa memohon-mohon, Dis. Siapa yang bicara sekarang? Silakan, kau yang tidak tahu malu, silakan. Ku dengar. Malu kau didengar orang. Rudi, kau itu surat menyurat memohon. Sudah? Bisa gantian bicara? Ya. Rudi, tunjukkan dasar teori. Kau itu masuk Fakultas Hukum, kau masih juniorku. Kau itu baru anak kemarin sore, baru anak kemarin sore. Orang kau DO. Kecuali kau enggak DO. Oke, sudah tenang. Yang namanya pra-peradilan adalah memohonkan hakim untuk membatalkan sebuah penangkapan karena penangkapan itu tidak sah. Sebuah penetapan tersangka seseorang karena penetapan tersangka seseorang itu tidak sah. Atau untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan atau penuntutan. Itu pra-peradilan. Nah, tenang dulu. Ketika kita memohonkan, ketika kita memohonkan itu, iya, waduh, memang Rudi Iskariot ini memang. Dengar dulu, makanya kalau saya bicara, dengar, nanti gantian. Kenapa kau takut sekali? Contoh, Rudi, contoh. Dari tadi aku diam, silakan. Oke, contoh, misalnya anak Batak ditangkap sama polisi. Nah, kau bilang, ini nggak sah ini penangkapan ini karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah. Karena tidak ada dua alat bukti yang sah, maka kau minta kepada hakim, Pak Hakim, tolong mohonkan kabulkan pra-peradilan saya. Nah, itu ngirim surat. Apa kau pikir kau telepon?
Halo? Ya tidak. Kau mohonkan, kau bikin surat kepada hakim, tolong Ada persidangan batalkan. enggak? Gimana nih? Saya lagi bicara, kau potong. Nanti bisa gantian. Ya biar jelas, ada peradilannya enggak? Persidangan. Namanya pra peradilan itu hanya di hakim tunggal, itu di luar peradilan yang umum. Tapi caranya Kalau itu pertama benar. itu memang harus ngirim surat, betul nggak? Enggak, maksud itu bukan mengirim surat, pendaftaran namanya. Pendaftaran pakai apa? HP, pakai WhatsApp? Iya, itu namanya memasukkan berkas. Aduh. Iya, pakai surat Terus nggak? kau bilang Pakai surat dimohonkan. Habis itu ada nggak persidangannya? Ada persidangan, tapi persidangan Siapa yang dipimpin lawannya? oleh hakim tunggal. Siapa lawannya kalau ada persidangannya? Lawannya adalah yang dituntut, misalnya polisi, misalnya penyidik, bisa jaksa. Tergantung siapa lawannya, di tingkat mana. Kalau itu kau bilang, kan kau bilang terus surat menyurat terus di video kau kan? Nanti kau Mengirim dikabulkan surat, selesai. Rudy. Aduh, kau ini juniorku. Kau nggak ngerti apa-apa soal hukum. Kau ini Mengirim, juniorku. tahu nggak? Tahu nggak kau arti mengirim? Namanya pra peradilan itu, Rudy, mengirim surat kepada hakim memohonkan untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang, penahanan seseorang, karena Itulah tidak kau, sah. Modal-modal googling. Modal-modal googling aja kau. Rudy, udah kita Semua lanjut yang ada tadi. prosedur. Kita lanjut yang tadi. Kau daftarkan dulu. Nah, Daftarnya lanjut. pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp daftarnya. Bukan surat kau bilang mengirim. Iya, pakai apa Datang itu? Langsung kita bawa daftar. Iya, daftarnya pakai Ini apa? kuasanya, ini. Ya bawa surat dong. Iya, surat ya, Bukan betul, mengirim. surat. Bukan mengirim, woi. Makanya itulah yang Tahu menjadi nggak beda pertanyaan saya. mengirim dengan bawa Kenapa langsung? kau hanya bikin surat saja, kau habis 80 juta? Kau apakan itu? Nah, No. di sinilah letak salah kau di sinilah letak salah kau. Memang benar Udah, yang kau bilang sudah babak bahwa belur namanya di situ. surat. Udah, kita kembali saja ke tema. Sudah. Sudah, kau Itu ada kembali ke tema sidangnya. saja. Sidangnya itu namanya peradilan singkat, 7 hari harus tuntas. Rudy, yang saya heran sama kau itu, kenapa kau membikin surat saja habis 80 juta? Apa kau bikin tintanya dari Ya. emas? Siapa bilang aku membuat surat habis? Kan ada sidangnya. Iya, bagaimana sidang seperti itu saja kau habis 80 juta? Itulah yang disayangkan makanya sama kau- orang. Kau berkoar-koar ini memenangkan sebentar. pra-peradilan, ternyata hasilmu zong. Sebentar. Pernah nggak kau lihat Hotman Paris pra-peradilan? Berapa ratus juta yang habis? Udah, nggak usah ke situ lah sekarang. Kita kembali ke tema aja, gimana? Makanya kau terlalu merendahkan kali pengacara. Iya, kau ini Rudy, ilmu pengetahuanmu dalam hukum, kau tidak ada seujung kukuku. Kau masih juniorku. Kau itu DO. Faktanya Kau tak DO. tahu tentang aku, Rudy. Sudah kau diam saja. Kau tak tahu Mau tentang aku. apapun kau DO. Oke, sekarang gini 2 kali saja. kau kuliah 2 kali DO. Ayo kembali Sekarang ke topik. begini, kembali ke tema. Kembali ke tema. Ya. Tadi kau berkata begini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11. Ya. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, karena kamu mengatakan, karena tidak ada juru selamat selain ini, berarti Bapa di sorga itu juru selamat. Dan dia satu-satunya juru selamat. Nah, berarti kesimpulannya, Yesus juga juru selamat. Berarti Yesus adalah Bapa di sorga, betul? Nah, inilah kesimpulan. Allah Tritunggal. Nah, inilah kesimpulan Oones. Nah, dengarkan saya. Dengarkan Kau nggak saya. ngerti. Bagaimana konsep Dengarkan. Tritunggal itu kau nggak ngerti. Baik. Masalah kau bilang saya tidak Sekarang mengerti nggak kutanya masalah. kau. Sekarang ku tanya kau, manusia biasa bisa nggak menjadi juru selamat dalam Alkitab? Manusia biasa jadi juru selamat. Kenapa tidak bisa? Berarti Tuhan itu nggak perlu berfirman dong. Banyak kali Nah, cakap Tuhan. makanya Yesaya juru 11. selamat. Baik, Dia dengarkan. satu-satunya. Dengarkan. Aduh. Loh, begitu Siapa banyaknya manusia yang juru Tuhan. selamat? Begitu banyaknya Tuhan Siapa satu, mengirimkan. Pak? Coba kau jelaskan sama aku. Siapa satu manusia yang juru selamat dikatakan di kitab suci? Tuhan Yesus. Kan Tuhan kan? Ya, tapi Tuhan di situ ada Tuhan yang huruf besar Nggak semua pakai di dengan situ. Tuhan yang huruf kecil. Nggak pakai di situ. Kalau kau mau mengatakan Tuhan, Tuhan. Kalau nggak kau bilang manusia Yesus.
Antara itu pilihanmu. Inilah apa makanya Tuhan? saya bilang Silakan. mereka ini mengira Tuhan itu jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya udah kacau kita ini Ada yang diskusi mengira kita. jenis-jenisan itu kan perasaan kau. Gini. Karena kau memang nggak mampu. Gini Rudi, dengarkan Rudi. Maksud daripada di situ, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat daripada aku. Itu tidak mengingkari bahwa dia adalah juru selamat. Yesus Ya. juga juru selamat. Bukan berarti Nah. Tuhan Yesus adalah Bapa di surga itu sendiri. Gini, penjelasannya begini. Makanya aku tidak pernah bilang dia Bapa di sorga. Yang ku bilang dia Allah Tritunggal itu. Kalau ku bilang Bapa di sorga berarti nanti aku Triteos, bukan Tritunggal. Oke, Kau begini, kan mau membangun begini, narasi. Rudi. Kalau nggak Triteos, Oke. berarti kau mau membangun narasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Kan itu mau kau bunuh. Inilah saya bilang, memang dia ini memang belum level diskusi dengan saya. Harusnya dia ini jadi murid saya dulu baru Nggak lulus. usah mulut Oke, besar, gini Dis, Rudi, belum level lah. dengarkan. Itu kan hanya cara Yesus kau untuk begini, mengurangi kekurangan kau. begini Rudi. Menurutmu Tuhan Yesus datang dan keluar dari siapa? Yesus, kalau kau bilang secara lahiriah, dari Maria keluar dia. Tapi kalau secara Alkitabiah dibilang apa? Aku datang dari Bapa dan keluar dari Bapa. Kenapa? Baik. Karena dia firman. Betul, saya setuju dengan kamu dengan soal itu. Nah, makanya ketika Bapa menjadi juru selamat, apakah Bapa di surga turun ke dunia jadi juru selamat? Apa turun Nah, dia iya dari dong. surga? Dia mengambil rupa manusia. Sekalipun dia dalam wujud Allah, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, berarti Bapa di surga yang jadi manusia. Loh, Allah Tritunggal dong. Gimana sih kau? Iya, Bapa di surga yang jadi Makanya kau manusia. sudah- sebentar, kan kita ada janji gantian berbicara. Silakan. Kau itu memisahkan itu menjadi triteos. Itu yang membuat kau kacau di. Oke, masalah di Kalau saya situ tidak nanti bisa gampang. terpisahkan. Oke. Kenapa? Jadi yang saya maksudkan Aduh, begini, jawab, biar kita nggak debat kusir. Begini, Bapa di surga menjadi juru selamat itu dengan perantaraan Sang Firman, dengan perantaraan anaknya. Gak ada perantaraan. Loh, di dalam Bible itu dikatakan dengan perantaraan anaknya. Saya buka Ibrani pasal yang pertama. Gak ada perantaraan. Luar biasa. Baik, saya tunjukkan Sekarang, Ibrani pasal yang sebentar. pertama ya. Baik. Sebentar dulu, sebentar. Sebelum sampai ke sana, kutanya dulu kau sebuah konsep. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu yang Tuhan kan menjadi manusia nih? Tuhan Apakah di situ manusia Sang itu tetap- Mesias, Rudi, bukan Bapa di Makanya, surga. Aku berbicara tentang logika dulu, tentang logika. Tuhan menjadi manusia, Tuhan besar, ya, atau apalah bahasa gampangnya. Gak Allah ada lah, Tuhan Allah besar jadi manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia.